Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saya mewakili Aswaja Center PVNU DIY. Dalam kesempatan ini ingin memberikan tanggapan terhadap statement Dr. Zubair, salah satu dosen di UIN Jakarta, yang pada hari ini videonya cukup viral karena berisi tentang cacian hujatan yang menyatakan bahwa akidah Asy'ariyah itu membuat orang-orang bodoh. Akidah Asy'ariyah itu tidak produktif, tidak inovatif. Nah, saya ingin memberikan tanggapan bahwa akidah Asy'ariyah ini diikuti oleh banyak sekali ulama-ulama. Imam Ghazali, Imam Al-Baqilani, Imam Ar-Razi, Imam As-Suyuti, Imam Ibyuddin bin Abdissalam, Imam Al-Qurtubi, dan banyak sekali ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti akidah Asy'ariyah. Ulama-ulama yang mengikuti akidah Asy'ariyah, mereka tetap produktif, tetap inovatif, menghasilkan banyak sekali karya-karya dalam khazanah keilmuan Islam. Contoh Imam Al-Ghazali, beliau ahli dalam bidang fikih, ahli dalam bidang akidah, ahli dalam bidang filsafat. Imam Ar-Razi juga menulis karya yang sangat luar biasa. Imam Al-Qurtubi menulis tafsir berjilid-jilid. Imam As-Suyuti juga merupakan penulis ensiklopedi khazanah keilmuan Islam dalam kitabnya yang beragam. Ini membuktikan bahwa akidah Asy'ariyah bukanlah merupakan penghalang produktivitas. Sudah terbukti bahwa ulama-ulama yang mengikuti mazhab Asy'ariyah, mereka selalu ikut serta dalam membangun peradaban Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, akidah Asy'ariyah ini muncul di tengah-tengah kecamuk wacana Islam yang saling bertentangan satu sama lain. Ada akidah Qadariyah yang meyakini bahwa segala hal yang kita lakukan adalah murni pilihan bebas kita. Di sisi lain ada Jabariyah yang mengatakan bahwa semua yang dilakukan oleh manusia adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia hanya layaknya wayang yang digerakkan oleh takdir Tuhan. Sementara Mu'tazilah terlalu rasional, mendewa-dewakan akal, sehingga menyatakan bahwa akal itu posisinya di atas nas Al-Quran. Sedangkan kelompok lain ada kelompok Khawarij, yang mana dengan akidah mereka mengkafirkan sesama umat Islam. Kelompok-kelompok yang bertentangan dengan pemikiran mereka dikafirkan. Nah, dalam peta pemikiran dan wacana ini, maka akidah Asy'ariyah muncul, berusaha menengah-nengahi kelompok-kelompok Islam yang saling berbeda pendapat. Yang pertama, Imam Asy'ari mengatakan, la nukaffiru ahadan min ahlil kiblat. Kami tidak mengkafirkan satupun orang dari ahli kiblat. Kami tidak mengkafirkan orang-orang Islam walaupun berbeda pandangan, walaupun berbeda aliran. Ini terbukti dalam kitabnya yang berjudul Maqalatul Islamiyin wa Ikhtilaful Musalliyin. Di dalam mukadimahnya Imam Asy'ari mengatakan la nukaffiru ahadan ahlil kiblat. Kami tidak mengkafirkan satu orang pun dari ahli kiblat. Ini menunjukkan bahwa akidah Asy'ariyah sangat relevan untuk konteks kebinekaan kita, untuk konteks keislaman kita, di mana warga Nahdliyin, Nahdlatul Ulama, tidak mengkafirkan satupun orang dari umat muslim ahli kiblat. Kita tidak mengkafirkan Muhammadiyah, kita tidak mengkafirkan PKS, kita tidak mengkafirkan Wahabi, kita tidak mengkafirkan semua umat Islam yang sholat menghadap kiblat. Maka akidah ini sangat relevan sekali untuk menjaga, membina keberagaman kita, untuk menjaga dan membina kerukunan kita, sehingga ukhuwah Islamiyah dapat terbangun. Oleh karena itu, kenapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama Nahdlatul Ulama mengikuti madhab Asy'ariyah? Karena madhab Asy'ariyah dipandang sebagai madhab yang moderat. Hal ini sesuai dengan statement Dr. Ahmad Karimah, salah satu ustadz di kuliah syariah Jamiah Al-Azhar. Beliau mengatakan bahwa
Anal madhab al-Asy'ari yumassilul wasatiyata wal i'tidal. Madhab Asy'ari itu merepresentasikan paham-paham yang moderat. Karena apa? Karena tidak mengkafirkan sesama umat Islam. Maka Al-Azhar selama berabad-abad mengikuti madhab Asy'ariyah. Suatu hari Ahmad Thayyib, Grand Syekh Al-Azhar, ditanya, mengapa Al-Azhar selama 10 abad ini mengikuti madhab Asy'ariyah? Beliau menjawab, karena madhab Asy'ari ini mirip dengan keyakinan yang ada pada zaman Nabi dan para sahabat. Dan kedua, madhab Asy'ariyah ini melakukan keseimbangan antara peran akal dan peran teks Al-Quran dan hadis. Kita dalam bermadhab Asy'ari, dalam berislam, tidak hanya merujuk kepada teks Al-Quran secara tekstual, tidak hanya memahami Islam, memahami Al-Quran hadis secara harfiah, tetapi kita diperbolehkan menggunakan akal pikiran kita. Nah, keseimbangan antara akal dan teks inilah yang menjadikan madhab Asy'ari merupakan madhab wasatiyah, madhab yang moderat. Maka tentu ini merupakan madhab yang pantas dipilih oleh Al-Azhar. Sehingga Al-Azhar dan Nahdlatul Ulama ini sama persis mengikuti madhab Asy'ari karena sama-sama moderatnya. Bahkan suatu saat Ahmad Thayyib ditanya, apa pendapat Anda tentang ISIS? Apakah ISIS itu kafir? Ahmad Thayyib mengatakan, la nukafiru ahadan min ahlil kiblat. Kami sebagai orang Asy'ari tidak berani mengkafirkan satupun orang dari madhab dari ahli kiblat. Artinya kepada ISIS pun Syekh Ahmad Thayyib tidak berani mengkafirkan. Ini membuktikan bahwa madhab Asy'ari benar-benar madhab yang moderat. Kemudian yang ketiga, terkait dengan apakah madhab Asy'ari itu mengakibatkan kita tidak produktif, pasrah pada takdir. Saya menjawab tidak. Karena apa? Karena dalam madhab Asy'ari itu ada nadhoriyatul kasbi atau teori usaha. Kita tidak berpangku tangan memasrahkan takdir kita kepada Allah, tapi kita percaya benar ada takdir Allah, tetapi juga ada usaha manusia. Allah sudah mentakdirkan, kemudian kita berusaha untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Jika kita melakukan kebaikan, maka akan diberi pahala. Jika kita melakukan keburukan, maka akan diberi siksa. Tetapi suatu saat ulama-ulama Asy'ariyah ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang pelaku dosa besar? Apakah mereka itu kafir? Apakah mereka itu ahli neraka? Ulama-ulama Asy'ariyah mengatakan kami tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Karena yang berhak mengkafirkan hanyalah Allah. Yang berhak menentukan dia masuk neraka juga Allah. Sehingga kita, madhab Asy'ariyah, tidak berani mengklaim bahwa dia adalah kafir dan ahli neraka. Ini membuktikan bahwa Asy'ariyah memang benar-benar akidah yang toleran, yang moderat, sehingga patut diikuti oleh warga Nahdliyin. Dan ini sekali lagi tidak membuat kita bodoh. Madhab Asy'ariyah justru menjadikan kita sebagai manusia yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, madhab Asy'ari mendorong kita untuk usaha karena ada teori tentang usaha, yaitu nadhoriyatul kasbi. Oleh karena itu, para pengikut Asy'ariyah harus tetap produktif, harus tetap inovatif, harus tetap kreatif seperti halnya ulama-ulama terdahulu, Imam Ghazali, Imam Suyuti, dan imam-imam yang lainnya yang selalu menulis banyak karya-karya besar untuk diberikan kepada kemajuan Islam dan masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ini bisa menjadi tanggapan yang bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada masalah di akidah Asy'ariyah itu. Ada masalah. Udah tinggalkan aja Asy'ariyah kalian tuh. Loh. Ya. Asy'ariyah itu membingungkan. Sudah membingungkan, tidak produktif, tidak progresif, tidak inovatif, tidak kreatif. Bikin orang bodoh, bikin orang terbelakang. Itulah Asy'ari.
Nah, makanya NU nggak maju-maju itu karena dia Asy'ari terlalu kuat. Muhammadiyah maju dia karena emang berkemajuan dia. Jadi agak Mu'tazilah dia. Ya, kalian yang anggota NU pindah ke Muhammadiyah sajalah kalau mau maju ya. Muhammadiyah itu bangun rumah sakit banyak sekali, bangun universitas banyak sekali, hanya dalam negeri tapi di luar negeri juga bangun ya. NU paling merasa paling NKRI, tapi nggak ada dia bangun kampus di tengah-tengah orang Kristen. Muhammadiyah dia bangun universitas di Maluku, di Ambon, di NTT. Kok ngene sih? Semuanya Kristen, bahkan di Papua banyak universitasnya, sekolah Muhammadiyah banyak sekali di Papua, itu dari TK sampai perguruan tinggi ada. Jadi yang paling NKRI itu kalau dari segi partisipasi bagi bangsa ya Muhammadiyah lebih maju, ya karena dia agak Mu'tazilah dikit lah ya. Ya meskipun juga banyak Asy'ariyahnya. Muhammadiyah lah ya Asy'ariyahnya. Gak paham karepe aku ya Allah. NU masih mau bernusantara ria ya, bernusantara ria ya, budaya-budaya itu dihidupkan. Nah, gimana maju terikat sama budaya tradisional melulu, jadinya sarungan terus. Nah itu, nah gimana seharusnya kita? Nah ini yang Bapak mau sampaikan.